Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inal Alifa dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 mengenai manusia, ruang, dan lingkungan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari geografi. Geo berarti bumi dan grafien berarti gambaran. Jadi dapat didefinisikan geografi yaitu gambaran dari suatu permukaan bumi atau ilmu yang mempelajari bumi atau ilmu yang menggambarkan bumi. Lalu di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu geografi. Yang pertama ada geografi klasik sekitar 600 sampai 400 sebelum Masehi. Jadi pandangan manusia pada zaman ini terhadap bumi itu masih bergantung pada cerita-cerita kuno. Lalu di zaman ini juga ada pembuatan buku geografi pertama dan pembuatan peta pertama. Tokoh-tokohnya yaitu ada Aristoteles, Strabo, dan Herodotus. Nah, yang kedua yaitu geografi abad pertengahan, yaitu 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi geografi pada masa ini sudah sangat berkembang sampai ke bangsa Arab. Lalu catatan perjalanan semakin meningkat. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Idrisi, Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, dan Marco Polo. Nah, yang ketiga yaitu geografi modern sekitar 1600 sampai 1850 Masehi. Jadi geografi sudah menjadi ilmu yang disiplin dan lengkap. Juga sudah menjadi bagian dari kurikulum universitas di Eropa, termasuk Prancis dan Jerman. Tokoh-tokohnya yaitu Bernhard dan Immanuel Kant. Yang keempat yaitu geografi akhir abad 19 sampai 20, sekitar pada tahun 1850 sampai 1950. Jadi pandangan geografi pada masa ini lebih kepada bentang alam, iklim, hewan, dan tumbuhan. Tetapi kepada kajian manusianya semakin berkurang. Salah satu contoh tokohnya yaitu Frederick Russell. Nah, yang kelima yaitu geografi mutakhir sekitar tahun 1950 sampai sekarang. Jadi geografi pada masa ini lebih berfokus pada upaya pemecahan masalah manusia. Selain itu, geografi mulai bergantung pada ilmu lainnya seperti teknologi, termasuk penggunaan peranti komputer. Lalu geografi juga melahirkan geografi teknik. Salah satu contoh tokohnya yaitu Richard Hirschhorn. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang objek studi ilmu geografi. Objek studi ilmu geografi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material. Objek material ini berupa sesuatu yang dapat diamati dan bersifat bendawi atau nyata. Materinya itu dapat diamati. Terdapat 6 aspek. Yang pertama, biosfer, yaitu makhluk hidup, antroposfer, manusia, hidrosfer, air, atmosfer selubung udara, lalu ada litosfer, batuan, dan pedosfer, tanah. Nah, yang kedua yaitu objek formal. Objek formal ini atau pendekatan geografi ini merupakan cara atau metode untuk memahami berbagai gejala maupun fenomena geosfer, khususnya interaksi antar manusia dan lingkungan. Terdapat 3 pendekatan geografi. Yang pertama yaitu keruangan, menganalisis wilayah atau ruang serta aspek-aspek di dalamnya. Yang kedua kelingkungan, yaitu menganalisis antara komponen biotik dan abiotik yang ada di wilayah tersebut. Dan yang ketiga yaitu kompleks wilayah, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan di suatu wilayah sehingga terbentuklah suatu karakteristik wilayah. Lalu, menurut Huntington Bintaro 1977, geografi terbagi menjadi 4. Yang pertama, fisikal geografi, membahas faktor fisik geografi. Yang kedua, zoogeografi, membahas faktor atau membahas hewan-hewan. Lalu yang ketiga yaitu pitogeografi, membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Dan yang keempat yaitu antropogeografi, membahas tentang manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang 10 konsep esensial geografi. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi ini biasanya digunakan untuk menentukan suatu letak atau wilayah tertentu. Jadi lokasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama absolut dan relatif. Yang absolut itu yaitu tetap atau seperti titik koordinatnya suatu wilayah itu kan sudah pasti tetap.
Kalau relatif itu, misalkan ada sebuah sekolah, di sebelah utaranya itu ada Toserba, dan di sebelah selatan itu ada sekolah lain. Lalu yang kedua yaitu ada jarak. Jarak ini terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Yang absolut atau tetap ini yaitu jarak satuan panjang seperti kilometer jauhnya gitu. Misalkan jarak dari rumah ke sekolah itu 3 km, itu kan sudah pasti tetap dan tidak akan berubah. Lalu yang kedua yaitu jarak relatif, itu satuan waktu. Seperti misalkan berangkat ke sekolah menggunakan motor, tentunya waktunya akan berbeda dengan kita menggunakan mobil. Tentu saja yang menggunakan motor akan lebih cepat. Yang ketiga yaitu keterjangkauan, yaitu kemampuan untuk menjangkau suatu lokasi-lokasi tertentu. Yang keempat yaitu pola, yaitu fenomena di permukaan bumi yang menghasilkan suatu bentuk tertentu. Yang kelima yaitu morfologi, sama, yaitu fenomena di permukaan bumi yang membentuk suatu bentuk tertentu. Namun morfologi ini dikarenakan oleh alam, yaitu dikarenakan oleh faktor endogenik dan eksogenik. Endogenik itu berasal dari dalam bumi dan eksogenik itu berasal dari luar bumi. Yang keenam yaitu aglomerasi, yaitu fenomena mengelompok di suatu area atau aktivitas. Yang ketujuh yaitu nilai kegunaan, yakni value di suatu wilayah baik alami maupun non alami yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang ke-8 itu ada diferensiasi area. Jadi desa dan kota itu memiliki perbedaan. Yang ke-9 yaitu interaksi. Nah, dari perbedaan yang tadi diferensiasi area itu menghasilkan interaksi. Jadi perbedaan itu akan menghasilkan interaksi yang mana nantinya suatu wilayah ini bisa saling berinteraksi dan saling melengkapi. Lalu yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Contohnya seperti hujan di Bogor yang terus-menerus bisa menghasilkan banjir di Jakarta. Lalu kita akan masuk ke materi prinsip-prinsip geografi. Jadi prinsip geografi ini adalah suatu cara untuk mengungkapkan cara menganalisis fenomena geografis yang ada di permukaan bumi. Yang pertama yaitu prinsip persebaran. Jadi prinsip persebaran ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah di permukaan bumi. Contohnya seperti persebaran flora dan fauna yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Lalu yang kedua yaitu prinsip interrelasi, yaitu menganalisis antar fenomena baik aspek fisik maupun sosialnya. Contohnya yaitu fenomena global warming. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada prinsip deskripsi. Jadi prinsip ini itu lebih kepada menggambarkan gambaran umum tentang suatu permasalahan atau fenomena geografis yang sedang kita analisis. Contohnya yaitu arus laut di permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip korologi. Jadi prinsip korologi ini menggabungkan dari keseluruhan prinsip. Jadi ada misalkan dari contohnya itu seperti peta curah hujan. Di dalamnya itu terdapat fakta-fakta, data-data, serta segala sesuatu yang memang perlu dicantumkan dalam peta tersebut. Lalu apa sih itu peta? Jadi peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil kenampakannya jika dilihat dari atas, serta disertai dengan tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Lalu ada 12 unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta, misalkan peta Provinsi Jawa Barat. Lalu ada garis tepi, yang garis samping-sampingnya yang membingkai peta tersebut. Lalu ada simbol-simbol dalam peta yang nantinya akan membantu kita dalam membaca peta tersebut. Ada legenda atau keterangan-keterangan yang dalam peta yang nantinya juga akan membantu kita. Ada skala misalkan, jadi kita tuh tahu misalkan jarak perbandingan pada peta ini sekian, misalkan 1:1000. 1 cm pada peta itu sama dengan jika pada aslinya itu
tentunya lebih besar. Lalu ada insert atau gambaran peta kecil. Lalu ada orientasi, yaitu arah mata angin seperti utara, selatan, barat, dan timur. Lalu ada titik koordinatnya. Tentunya ini sangat wajib ya untuk kita tuh tahu bahwa ini tuh letak koordinatnya ada di mana. Lettering atau tulisan-tulisan yang ada dalam peta. Warna peta tentunya untuk mengetahui, misalkan terkadang dalam warna peta itu bisa menentukan misalkan dataran tingginya, semakin gelapnya atau semakin mudahnya itu memiliki arti. Lalu ada tahun dan sumber peta.